Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari pokok bahasan besaran dan satuan. Setelah kemarin kalian belajar tentang apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan, lalu bagaimana cara membuat atau menuliskan dimensi satuan dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar mengenai notasi ilmiah. Ini di depan kalian di layar sudah terlihat apa itu definisi dari notasi ilmiah. Jadi saya bacakan aja langsung. Notasi ilmiah itu adalah cara penulisan angka hasil pengukuran untuk memudahkan penulisan bilangan yang sangat besar maupun yang sangat kecil dengan menggunakan bilangan 10 pangkat. Ya, dengan menggunakan bilangan 10 pangkat. Contohnya bisa kita lihat di sini. Jadi kalau kita mau menuliskan angka 1 miliar. 1 miliar itu berarti kan 1, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka ini adalah angka normal. Angka ini jika ditulis dengan menggunakan notasi ilmiah, maka ini menjadi 1 kali 10 pangkat 9. 1 kali 10 pangkat 9. Kenapa? Kita hitung, kalau untuk menuliskan notasi ilmiah, caranya cukup mudah sekali. Kita tinggal menuliskan dulu angka bakunya. Jadi bilangan pokoknya itu angka 1 ini bilangan pokok. Lalu kita hitung jumlah nol di belakangnya. Ada berapa jumlah nolnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti angka ini bisa ditulis menjadi 1 kali 10 pangkat 9. Ya, ini disebut sebagai notasi ilmiah. Kemudian contoh yang berikutnya yang kedua. 2, 0, 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 0. Ini kalau ditulis dengan notasi ilmiah menjadi seperti apa? Kita tuliskan dulu bilangan pokoknya, yaitu angka 2 di sini. Kemudian kita hitung juga jumlah nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka ini ditulis menjadi 2 kali 10 pangkat 12. Demikian. Ya, jadi tinggal menghitung jumlah nolnya. Lalu bagaimanakah dengan membuat atau menuliskan notasi ilmiah dengan bilangan koma? Kalau bilangan koma seperti ini. Contohnya, saya memberikan contoh 0,005. 0,005. Bilangan pokoknya adalah berapa? Ya, betul. Bilangan pokoknya adalah 5. Berarti kita tuliskan 5-nya dulu, lalu kali 10 pangkat berapa? Kalau tadi yang di atas, dua contoh di atas itu adalah kali 10-nya pangkatnya positif. Ya, kalau bilangan biasa tidak ada komanya, pangkatnya positif. Tapi kalau bilangannya bilangan koma atau bilangan desimal, maka pangkatnya adalah pangkat negatif. Caranya sama, kita juga menghitung jumlah nolnya. 0,005, kita hitung jumlah nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Maka jika ditulis dengan notasi ilmiah menjadi 5 kali 10 pangkat min 3. Ya, paham ya? Nah, sekarang yang contoh yang terakhir, yang bawah ini. Kita lihat, ini 0,000 dan seterusnya, terakhir angkanya adalah 4. Bilangan bakunya adalah 4. Maka jika ditulis dengan notasi ilmiah, bilangan bakunya kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu 4 kali 10 pangkat, kita hitung jumlah nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka ini ditulis menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 10. Kenapa pangkat negatif? Saya ulangi lagi seperti tadi, karena ini adalah bilangan desimal. Jadi kalau bilangan desimal ditulis dengan notasi ilmiah, pangkatnya adalah pangkat 10 pangkat negatif. Tapi kalau bilangannya bilangan biasa, bilangan asli, bukan bilangan desimal, maka dia ditulis dengan pangkat positif. Nah, jadi angka 1, 2, 5, dan 4 pada contoh ini disebut sebagai bilangan pokok. Jadi tadi saya sudah menyinggung beberapa kali, cara menuliskannya adalah tuliskan dulu bilangan pokoknya, baru dikalikan 10 pangkat. Nah, sedangkan angka 10 pangkat 9, 10 pangkat 12, 10 pangkat min 3, atau mohon maaf ini saya tulis, harusnya ini min 3 ya. Pangkat min 3, kemudian 10 pangkat min 10, ini disebut sebagai bilangan eksponen atau bilangan pangkat. Itu adalah contoh penulisan dari notasi ilmiah. Nah, sekarang selanjutnya, cara penulisan notasi ilmiah dengan bilangan pokok yang lebih dari satu angka gimana? Itu tadi kan
contoh yang Pak Awan berikan di atas tadi adalah contoh untuk bilangan satu bilangan ya, 1 juta, 1 miliar, 2 miliar, 2 triliun, 0,005. Itu kan bilangan pokoknya hanya satu. Sekarang kita berikan contoh untuk bilangan pokoknya lebih dari satu, yaitu lebih dari satu angka, maksud saya. Contohnya 45 juta. Maka ini kalau ditulis dengan notasi ilmiah menjadi 45 kali 10 pangkat 6. Ya, 45 kali 10 pangkat 6. Kenapa? Karena bilangan pokoknya ada dua, yaitu 4 dan 5. Kita tulis semuanya. Kemudian nolnya kita hitung seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka menjadi 45 kali 10 pangkat 6. Nah, bilangan ini secara baku dapat ditulis menjadi, kalau pangkatnya ini bilangan baku itu komanya harus satu bilangan pokok di depan. Jadi 4,5 kali 10 pangkat 7. Mengapa menjadi pangkat 10 pangkat 7? Karena di sini kan bilangan pokoknya 45 aslinya. 45 kali 10 pangkat 6, kalau kita tulis menjadi 4,5, artinya ini kita memundurkan satu angka di sini. Jadi, nah ini harusnya ini kita kasih koma di sini. Kalau kita kasih koma di sini, berarti kan dia mundur satu, maka pangkatnya ini ditambah menjadi 1. Jadi menjadi 4,5 kali 10 pangkat 7. Gitu, ya. Nah, sekarang contoh yang berikutnya, 32 triliun, 32 miliar. Ya, nolnya 9. Bilangan ditulis menjadi notasi ilmiah menjadi berapa? Yaitu 32 kali 10 pangkat 9. Karena bilangan pokoknya 32, lalu nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 32 kali 10 pangkat 9. Nah, secara baku, penulisan ini sudah betul. 32 kali 10 pangkat 9 ini sudah betul sebenarnya. Tetapi ini belum baku. Kalau kita tulis menjadi baku seperti di atas, maka ini ditulis menjadi 3,2. Jadi komanya ditaruh di sini, 3,2. Ya, ini seolah-olah tambah koma begini. Kalau ini kita tambah koma, maka kan 10 pangkat 9-nya menjadi mundur. Mundur berapa? Mundur 1. Berarti ini ditambah 1. Menjadi 10 pangkat 10. Ya. Demikian untuk yang desimal, ini contohnya misalkan 0,00057. Bilangan bakunya berapa? Betul, bilangan bakunya 57. Maka ditulis 57 kali, perhatikan, 10-nya pangkat min 5. Loh kok bisa min 5? Ya, kita hitung jumlah nolnya sekarang. 1, 2, 3, 4. Jumlah nolnya kan hanya 4. Mengapa ini menjadi 10 pangkat min 5? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini yang kita tulis adalah 57. Jadi, kalau kita menulis 57, maka angka 5-nya ini kita anggap sebagai 0. Atau cara yang paling mudah, kita seolah-olah menjalankan komanya. Jadi, kalau 0,00057 menjadi 57, menjadi bilangan bakunya kita 57, maka ini nolnya kita jalankan. Jadi nolnya kita jalankan 0, ya 0, koma. Ini kita jalankan komanya 1. Coba jalan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka menjadi 57 kali 10 pangkat min 5. Saya ulangi. Jumlah nolnya memang hanya 4, tetapi di sini ada 2 angka. Maka caranya komanya ini kita jalankan. Jadi komanya kan start dari sini, ini koma. Ya, ini kita jalankan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 57 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekali lagi, cara penulisan ini masih belum baku. Bakunya gimana? Bakunya komanya itu harus di satu angka. Berarti ditulis menjadi 5,7 kali 10 pangkat min 4. Kok bisa dari 10 pangkat min 5 menjadi 10 pangkat min 4? Bagaimana? Nah, ini. Jadi, kalau ini tadi 57-nya kali 10 pangkat min 5, itu kan karena kita hitungnya begini. Dari startnya dari komanya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Itu kalau kita tuliskan 57. Kalau kita tuliskan 5,7, berarti kita ngitungnya dari sini. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini kasih. Ya kan? Jadi menjadi 5,7 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Jadi saya harapkan kalian paham. Nah, yang terakhir, contoh berikutnya, ini ada 0,00000314. Ditulis menjadi bagaimana 0,000314 ini? Maka ini juga sama, kita jalankan dulu komanya. Komanya start dari sini. Kita jalankan komanya bersama-sama. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini ditulis menjadi 314 kali 10 pangkat min. Secara baku, ini masih belum baku, maka koma itu harus satu angka, satu di depan koma itu harus satu angka. Maka 314 ini ditulis menjadi 3,14. Nah, kalau menjadi 3,14 kali 10 pangkat berapa? Asalnya min 8, min itu kan mundur ya. Ini dia mundur 2, kalau mundur 2 berarti kan menjadi min 6. Ya, kalau kalian masih kurang paham, kita hitung aja dari sini. Start dari komanya di sini, kita hitung. Kalau ditulis menjadi 3,14, maka berhentinya di angka 3. Berarti kita hitungnya dari startnya dari koma ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti. Kasih koma di sini. Berarti menjadi 3,14 kali 10 pangkat min 6. Itu ya. Nah, ini sebagai pengetahuan tambahan, anak-anak ada lihat bahwa 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya, saya kira kalian sudah tahu bahwa semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Semua bilangan kalau dipangkatkan dengan 0 itu bilangannya atau hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, kalau 10 pangkat 1 itu sama dengan 10. 10 pangkat 2 sama dengan 100. 10 pangkat 3 sama dengan 1000, 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000, berarti nolnya 1, 2, 3, 4, begitu. 10 pangkat min 1 berarti 0,1, 10 pangkat min 2, 0,01, 10 pangkat min 3, 0,001, 10 pangkat min 4, 0,0001, 10 pangkat min 5 sama dengan 0,00001. Itu adalah pengetahuan tambahan untuk kalian. Berarti kalau 10 pangkat min 4 berarti jumlahnya seperti ini. Nolnya ada 4, nolnya ada 5, dan seterusnya. Ya. Selanjutnya kita akan melihat operasi bilangan notasi ilmiah. Jadi bilangan notasi ilmiah itu juga bisa ditambahkan, bisa juga dikurangkan. Bisa ditambahkan, bisa juga dikurangkan. Nah, ini untuk menjelaskan, ini saya hapus dulu hasilnya. Jadi kalian biar nanti paham, ya. Ini saya hapus dulu. Contoh-contoh yang di bawah ini saya hapus dulu. Contohnya ini. Kalau kita punya dua buah bilangan dengan dituliskan notasi ilmiah, contohnya seperti 4 kali 10 pangkat 3 ditambah 9 kali 10 pangkat 3. Dalam hal ini bagian yang A ini kita baru belajar operasi penjumlahan dan pengurangan notasi ilmiah dengan eksponen yang sama. Jadi nanti ada penjumlahan dan pengurangan dengan eksponen yang tidak sama. Saat ini adalah dengan eksponen yang sama dulu. Jadi nek 10 pangkat 3 ya 10 pangkat 3 kabeh, nek 10 pangkat 4 10 pangkat 4 semua, seperti itu. Ya. Jadi kalau 4 kali 10 pangkat 3 ditambah dengan 9 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 3-nya kan sama ya. Makanya kan sama. Maka yang kita jumlahkan hanya yang bagian depannya saja, yaitu bilangan bakunya saja. Atau bilangan pokoknya saja, maaf. Bilangan pokoknya saja yang kita tambahkan. Yaitu 4 ditambah 9. 10 pangkat 3-nya ngikut. Jadi jumlahnya menjadi 4 tambah 9 itu berapa? 13 kan? Jadi jumlahnya menjadi 13 kali 10 pangkat 3. Ya, demikian. Gampang kan? Contoh yang kedua, misalkan 2 kali 10 pangkat 4
ditambah 5 kali 10 pangkat 4, ini menjadi berapa ya? Nah, kira-kira kalian sudah bisa paham ini. Yang depan kita jumlahkan dulu. Bilangan pokoknya 2 sama 5. Berarti 2 ditambah 5, gitu. Ya, dikalikan 10-nya, pangkat 4-nya ngikut. Nih, 10 pangkat 4-nya ngikut. Tidak perlu ditambahkan, karena ini sudah sama 10 pangkat 4-nya. Jadi bukan kok 10 pangkat 4 tambah 10 pangkat 4 menjadi 10 pangkat 8. Itu salah. 10 pangkat 4 tambah 10 pangkat 4, di sini kalikannya tetap 10 pangkat 4. Jadi 2 tambah 5 hasilnya berapa? Ya, 7 dikalikan dengan 10 pangkat 4. Ajek ya, alias tetap, tidak berubah. Demikian pula dengan bilangan yang ketiga ini. Ya, 3 kali 10 pangkat min 5 ditambah 6 kali 10 pangkat min 5 jadinya berapa? Bilangan pokoknya kita jumlahkan, yaitu 3 ditambah 6, kurung tutup. Ya, kali 10, 10-nya pangkat min 5, yang belakang juga 10 pangkat min 5. Berarti kan satu pangkat, satu eksponen, eksponennya sama. Maka ini tinggal ngikut aja, 10 pangkat min 5. Ya, sama dengan hasilnya 3 tambah 6 berapa anak-anak? 9 kali 10 pangkat min, min 5. Berarti untuk yang ini kalian juga pasti sudah bisa mengerjakannya. Untuk yang keempat, 9 kali 10 pangkat min 8 dikurangi 6 kali 10 pangkat min 8 jadi berapa? Ini tandanya dikurangi ya. Kalau yang 1, 2, 3 di atasnya tadi tandanya plus, ini dikurangi. Berarti 9 dikurangi 6 bilangan pokoknya ya, kali 10 pangkatnya ajek, yaitu 10 pangkat 8. Ya kan? Kemudian hasilnya adalah 9 kurangi 6 berapa? 3 kali 10 pangkatnya ajek, 10 pangkat 8. Nah, sekarang yang terakhir, 7 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 5 kali 10 pangkat min 6. Berarti kita tentukan, kita hitung dulu yang depannya dulu, yaitu 7 dikurangi 6. 7 dikurangi 5. Ya, 7 dikurangi 5, lalu belakangnya ngikut, yaitu kali 10 pangkat min 6. Sama dengan 7 kurangi 5 berapa? 7 dikurangi 5 adalah hasilnya 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, begitu anak-anak. Sekali lagi saya tegaskan, jadi kalau pangkat belakangnya ini sama, 10 pangkat 3, 10 pangkat 3, 4, 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5, 10 pangkat 8, 10 pangkat, maka tidak perlu ada perubahan. Belakangnya tetap ajek, yang kita operasikan hanya depannya saja. Itu ya, saya harap Anda paham. Nah, lalu berikutnya bagaimanakah kalau kalau operasi bilangannya dengan eksponen yang berbeda? Nah, contohnya seperti ini. Ini 10 pangkat 3, lalu di sini 10 pangkat 4. Ya, ini 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 4. Lalu bagaimanakah caranya? Yang kedua ini juga sama, 10 pangkat 5, ini 10 pangkat 4. Lalu bagaimanakah caranya? Caranya adalah salah satu dari eksponen ini harus kita samakan. Harus kita samakan. Jadi kalau yang depan ini 10 pangkat 3, lalu yang belakang 10 pangkat 4, maka ini salah satu harus kita samakan. Dibuat pangkat 3 semua, atau dibuat pangkat 4 semua. Nah ini saya contohkan, coba pembahasan untuk yang pertama dulu ya. Ini kalau saya tuliskan 4 kali 10 pangkat 3, yang ini saya hapus dulu aja yang bawah biar nanti kita bahas belakangan. Coba yang ini dulu. 4 kali 10 pangkat 3 tambah 9 pangkat 4. Ini pangkatnya tidak sama. Ini ibaratnya kalau kita menjumlahkan, ini adalah 4 kali roti ditambah 9 kali pisang. Kan nggak bisa. 4 roti tambah 9 pisang hasilnya berapa? Nah, maka kita harus menjadikan roti semua dulu atau pisang dulu semua. Nah, sekarang kalau misalkan ini mau saya buat menjadi pangkat 3 semua saja, biar gampang. Kalau menjadi pangkat 3 berarti yang depan ini ajek, yaitu tetap saya tuliskan 4 kali 10 pangkat 3, ini ajek. Nah, yang belakang ini
Saya buat menjadi 10 pangkat 3 juga. Berarti menjadi 9, asalnya 9 kali 10 pangkat 4. Kalau ini biar menjadi pangkat 3, artinya kan ini nolnya kita kurangin 1. Betul? Kalau 10 pangkat 4 dijadikan 10 pangkat 3, kan artinya nolnya dikurangin 1. Terus kalau nolnya dikurangin 1, larinya kemana? Kalau nolnya dikurangin 1, ini menjadi pangkat 3 demikian, maka nolnya yang 1 tadi dikurangin, larinya ke sini, ditambahkan. Nah, ya, oke. Jadi menjadi 9 kali 10 pangkat 90 kali 10 pangkat 3. Nah, kalau sudah pangkatnya sama, maka gampang, tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 90 itu berapa? 94. Dikalikan dengan, ya, 10 pangkat 3-nya kan sudah sama toh, tinggal tuliskan saja 10 pangkat 3, selesai. Itu caranya. Nah, sekarang yang kedua coba. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ya, ini saya turunkan dulu. 2 kali 10 pangkat 5 ditambah 5 kali 10 pangkat 4. Gimana caranya? Nah, ini tadi. Saya sarankan mengikuti caranya di atas, yaitu dijadikan pangkat yang lebih pendek, pangkat yang lebih kecil, maaf. Ya, kalau ada dua yang berbeda begini, 3 sama 4 jadikan 3. Nek 5 dengan 4 jadikan 4. Jadi dijadikan menjadi pangkat yang lebih rendah, biar lebih mudah. Pangkat yang lebih kecil, biar lebih mudah. Berarti ini yang 2 kali 10 pangkat 5-nya, biar menjadi 10 pangkat 4 bagaimana? Nah, berarti dengan caranya kayak tadi. 2, supaya ini 10 pangkat 5-nya itu menjadi 4, berarti kan dikurangin 1 nolnya. Kalau nolnya dikurangin 1, larinya kemana? Kalau 0 dikurangin 1, larinya ke angka 2. Berarti menjadi 20 kali 10 pangkat 4. Kemudian, ya, baru ditambahkan dengan, ya, bawahnya adalah 5 kali 10 pangkat 4. Ditutup. Maka hasilnya, kalau sudah sama pangkatnya seperti ini, gampang sekali hasilnya. Tinggal 20 ditambah 5. Jadi berapa? 25 dikalikan 10 pangkat 4. Ini hasilnya. Karena pangkatnya sudah sama. Soal yang ketiga. Anak-anak, kita lihat yang ketiga. 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang pangkatnya min. Ditambah 6 kali 10 pangkat min 4. Juga tidak bisa dioperasikan. Harus disamakan dulu pangkatnya. Gimana cara menyamakan pangkatnya? Ya, ini ada 10 pangkat min 5, ada 10 pangkat min 4. Nah, supaya lebih mudah, kita buat pangkat yang lebih kecil kan tadi kan? Tadi kan Pak Wan mengatakan yang atasnya kan kita buat pangkat yang lebih kecil. 3 kali dengan 4 jadikan 3, 5 dengan 4 jadikan 4. Nah, kalau ini min 5 dengan min 4, siapa yang lebih kecil? Ayo, min 5 dengan min 4, yang lebih kecil siapa? Tentunya yang lebih kecil adalah min 5. Utang 5 karo utang 4 itu kan lebih parah utang 5. Berarti utang 5 ini lebih kecil. Jadi kalau begitu yang 6 kali 10 pangkat min 4 ini kita jadikan 10 pangkat min 5. Caranya bagaimana? Nah, berarti yang 3 kali 10 pangkat min 5 ini ajet. Kita tuliskan ajet dulu. Ya toh? Terus ditambah dengan, nah ini 6 kali 10 pangkat min 4 kita jadikan 10 pangkat min 5. Oke, berarti kan dikurangin nolnya. Lah, nolnya dikurangin, larinya kemana? Ditemplokin nih gue nih angka yang depannya ini, angka bilangan pokoknya. Jadi menjadi berapa? 60 kali 10 pangkat min 5 juga. Tutup. Setelah pangkatnya sama, maka langkah berikutnya kita tinggal menjumlahkan bilangan pokoknya. 3 tambah 60 berapa? 63. Gitu, kali 10 pangkat min 5. Ini hasilnya. Untuk yang soal yang keempat, ini langsung saya tulis saja. Jadi berapa ini? Ini 10 pangkat, maaf ini harusnya 10 pangkat 7. Ini 8. Dikurangin. Kalau dikurangin caranya juga sama. Dibuat kecil dulu ya. Dibuat kecil berarti kalau 9 kali 10 pangkat 8, supaya jadi 9 kali, supaya menjadi 10 pangkat 7, caranya gimana tadi? Yaitu ditambah 0.
90 kali 10 pangkat 7, gitu kan. Nah, ini ditambah dengan, dikurangin ya. Dikurangin dengan 6 kali 10 pangkat 7. Sudah sama pangkatnya ini, maka hasilnya sama dengan 90 dikurangi 6. Hasilnya berapa? Yaitu 84, ya kan? Kali 10 pangkatnya tetap sudah sama, yaitu 7. Yang terakhir, berarti ini menjadi, ini kita kalau pangkat min 5, ini pangkatnya min 6. Lebih kecil siapa? Tentunya lebih kecil min 6. Maka ini kita tambahkan nolnya di sini supaya min 5 ini bisa menjadi pangkat min 6, maka 7-nya kita tambahin 0. 70 kali 10 pangkat min 6, ya. Kemudian dikurangi dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kurung tutup. Pangkatnya sudah sama anak-anak, maka tinggal kita kurangi saja. 70 dikurangi 5 berapa? Yaitu ada 65 hasilnya. Kalikan 10-nya 10 pangkatnya sudah sama, tinggal kita tuliskan 10 pangkat min. Nah, demikian anak-anak yang bisa saya jelaskan saat ini terkait dengan notasi ilmiah tadi, kemudian cara contoh-contohnya seperti ini. Oke, terus ini adalah operasi bilangan notasi ilmiah dengan eksponen yang sama, ini dengan eksponen yang berbeda. Pada kesempatan yang akan datang nanti, Pak Awan akan kembali meneruskan penjelasan mengenai notasi ilmiah ini dengan operasi perkalian. Ini kan baru operasi penjumlahan dan pengurangan, belum kepada perkalian dan pembagian. Untuk pembagian notasi ilmiah, perkalian pembagiannya akan saya jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Saya harapkan penjelasan saya ini bisa diterima kalian, bisa untuk belajar, dan nanti jangan lupa akan ada tugas di Teams yang harus kalian lihat dan harus kalian kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan petunjuk yang ada di Teams. Saya ingatkan bahwa tugasnya tidak boleh dikumpulkan secara terlambat. Semuanya harus mengerjakan supaya nilainya baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.